Dia baru mau buka celananya, terus setengah jalan gitu, tiba-tiba ada suara gini bang, jangan di sini, gitu bang. Pas madep belakang, wah stop lagi, bapak-bapak ada di belakang gue bang. Dia ngeliat gue begini bang, terus dia senyum. Pas gue tegesin lagi ke kanan, itu ada 5 pendaki bang. Mereka tuh kalau gue pikir seumuran gue semua. 5-5-nya ngeliat gue gini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada temen gue nih, yaitu si Gilang. Waduh, gimana Bang Gilang kabarnya nih? Lama banget kita ketemu bang. Lama banget, ketemu tuh tahun 2223. Pokoknya setahun yang lalu lah Gilang ya kita ketemu ya. Setahun yang lalu. Setahun hampir Pokoknya, mau lu belum punya plakat silver tuh. Silver Platon tuh. Iya. Yeah. Nah, jadi teman-teman semua, Gilang ini juga punya YouTube, yaitu ngobrol.com. Dan di situ juga ada beberapa cerita gue tuh Lang ya, di channelnya ngobrol.com. Dan itu udah lama banget tuh konten itu tuh kita tuh. Nah, jadi teman-teman semua abis nonton video ini nih, langsung pantengin, langsung subscribe ke channelnya ngobrol.com. Link ada di bawah video. Oke nih Lang, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lo akan membagikan pengalaman saat mendaki gunung mana tuh? Gunung Slamet. Gunung Slamet. Slamet. Lo masih ingat gak tahun berapa? 2015. 2015? Wow. Tahun yang lalu. 7 tahun. Itu 2022. Ya. 7 Tapi tahun kan yang belum lalu. bulannya. Oh iya. Bagus. Oh, iya sih. Dan kalau boleh tahu, lo ngalamin kejadian apa satu dikit aja? Ya mungkin gue juga sempat ngelihat cerita-cerita lain soal Slamet gitu bang ya. Dan beberapa kali orang menyebutkan bertemu dengan seorang kakek-kakek. Dan gue mengalami itu bang. Berarti lalu melalui jalur Bambangan. Bambangan. Iya. Ya emang banyak cerita pendaki ya, ketemu kakek-kakek. Dan lo juga ngalamin kayak gitu? Gue ngalamin itu. Oke. Dan saat itu cuma kakek-kakek aja kah? Atau ada beberapa kejadian lagi nih? Pada intinya cerita ini ada di kakek-kakek tersebut. Oke, siap. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Jangan nanti dicengin sama dia. Jadi awalnya itu, jadi lebaran nih bang ya. Lebaran, gue itu emang sebelum naik gunung, gue selalu konsultasi sama om gue. Karena gue cerita sedikit, keluarga gue itu suka naik semua bang. Nah kalau mau naik, gue selalu nanya nih, cuacanya gimana sih di sana, nanti gue harus gimana nih di sana gitu kan. Gue harus lewat mana dan gue harus gunakan apa, kayak gitulah. Nah, pada waktu itu gue dilarang berangkat sebenarnya bang. Gue dilarang berangkat. Kenapa? Karena waktu itu yang pertama gue sendiri. Yang kedua, kalau pandangan om gue pada waktu itu, jangan dulu deh gitu. Gue juga nggak menanyakan apa yang maksud dia itu gitu. Jadi gue ya udah gitu. Tapi pada waktu itu nggak tahu kenapa. Dan kebetulan waktunya pas dan gue sangat ambisius buat ke Slamet waktu itu bang. Akhirnya gue tetap berangkat di H+2. Nah, jadi pas malamnya besoknya gue mau berangkat, tiba-tiba jam 11 malaman, HP gue bunyi bang. HP gue bunyi, set gue angkat lah. Gue angkat,
Yang gue bingung, tiba-tiba gue dapet telepon yang biasa, temen gue ini nggak biasa nelfon gue bang, tapi dia itu partner naik gunung gue. Gue angkat lah, Lang lu di mana? Ya di kampung biasa kan, gue habis lebaran selalu di kampung, gue bilang gitu kan. Temenin gue Lang, gue udah di jalan nih, gue mau ke Slamet. Ini amat sangat nggak direncanakan bang ya kan. Lu sama siapa? Gue bilang gitu kan. Ini sama anak-anak yang dimaksud itu teman sekolah gue. Dan dia datang berempat berangkat itu. Lu udah di mana sekarang? Di bis nih, udah di tol gitu kan. Nah, kalau untuk ke Slamet dari jalur Tegal di kampung gue bang, Tegal itu identik dengan Guci kan, kalau jalur Slamet. Nah, kebetulan waktu itu kenapa gue memilih jalur Bambangan? Karena yang pertama, perhitungan gue sendiri. Dan jalur Bambangan itu jalur yang istilahnya yang biasa dilewatin orang gitu kan. Akhirnya ya udah tuh, ya udah nanti kita ketemu di Pasar Serayu, gue bilang gitu kan. Nah Pasar Serayu tuh, akhirnya kita janjian. Nah dari Tegal itu ada namanya, kalau di kampung gue bang ya, ada namanya Yomani. Yomani itu tempat pemberhentian bis tuh biasanya. Ada yang ke arah Jakarta atau arah sebaliknya ke Jawa, entah ke Purwokerto, ke ya daerah Jawa Tengah lah. Bis dari Yomani itu yang menuju ke arah Purwokerto ada setelah jam 4 atau jam 5 bang. Jadi pas waktu itu gue udah standby di Yomani jam 4. Dan sama biasanya kalau ke arah Purwokerto itu ada setengah 5 bang. Dan jam 4 itu tiba-tiba pas gue baru nyampe, ini bis lewat, bisnya tuh bis 3/4 gitu kecil. Ya bang tau lah pernah ke zooming gitu kan, maksudnya kan kalau dari naik bis pasti naiknya bis 3/4 tuh, nggak bis biasanya gede. tuh panggilannya Tiger, ya. 3/4. Gue naik deh tuh diantar saudara gue. Gue naik, nah tuh gue berangkat tuh, gue pamitan. Set, dari situ gue jam 4 dan gue tiba di Purwokerto itu jam 9 kalau nggak salah. Di terminal Purwokerto ya, belum di Pasar Serayu. Nah, kalau dari terminal Purwokerto kan Pasar Serayu harus nyambung lagi tuh bang. Nah, dari terminal Purwokerto itu ke Pasar Serayu itu sekitar kurang lebih 30 menit lah. Nah, mereka itu udah nyampe sekitar jam 7 jam 8-an gitu bang. Nah, akhirnya gue nyampe nih bang di Pasar Serayu. Nah, gue say hi deh tuh, weh, lu kagak ngomong-ngomong gue mau berangkat gitu kan. Nggak tahu nih dadakan gitu kan. Dan akhirnya, nah di situ kita mampir dulu tuh ke pasar buat beli logistik kan. Karena gue juga belum pernah ke sana bang, gue nggak tahu di atas itu ada yang jualan atau enggak, ada yang apa dagang atau enggak gitu kan. Akhirnya kita beli apa perlengkapan. Setelah itu kita charter mobil lah, mobil carry kan gitu ke atas. Nah gue nyampe di atas itu sekitar jam setengah 10-an lah. Nah akhirnya di situ gue mampir di base camp ibu-ibu tuh bang, yang istilahnya lumayan terkenal lah di Slamet itu. Kita packing tuh. Nah yang gue kaget bang, pada waktu itu emang musim kemarau kan. Di situ pas gue ketika mau apa beli rokok atau beli air gitu, orang itu mandi pakai air mineral bang. Di gunung tuh lagi kering. Terus gue tanya langsung kan, kondisi di atas gimana mas gitu sama orang-orang yang di situ. Wah kayaknya lagi kering juga deh. Soalnya terakhir di pos 5, kan yang terkenal itu kan pos 5 Mata Air Bambangan ya. Kayaknya cuman entah netes, entah abis gitu. Abis itu dalam arti kering ya bang, bukan abis itu, abis nggak ada. Gue packing. Gue berangkat sekitar jam 11 sampai setengah 12-an gitu. Akhirnya gue naik nih bang. Nah gue nyebutin dulu bang nama teman gue. Itu ada namanya Panji, Heri, Rere, sama Yudi. Nah kita berlima nih bang, ya kan. Sebenarnya untuk dalam naik gue nggak pernah bang sampai berlima. Gue selalu menggenapkan kelompok gue gitu. Entah itu misalkan jadi 3 jadi berempat, entah sendiri jadi berdua gitu. Nah kalau pos 1 dari Bambangan itu kan kelihatan bang dari base camp nih. Nah kalau dulu itu pas di 2015 gue naik, itu jalurnya harus belok ke dari Gapura, kita harus belok ke kanan tuh bang, ke arah apa namanya persawahan gitulah. Tapi terakhir gue naik itu kan udah bisa lurus kan di tahun 2018 kok kembali kemarin. Akhirnya gue jalan, ternyata kan emang jauh bang ya meskipun kelihatan dari bawah. Gue jalan, gue nyampe di pos 1 itu abis zuhur bang, sekitar jam 12 lewat. Nah di situ kita mikir karena masih siang banget ya, terus mari nunggu azan,
kita ngopi bang di situ. Nah habis azan itu Panji ini, ada yang namanya Panji, dia itu minta foto bang ke arah belakang. Kan kalau dari desanya pun yang di bawah base camp itu Sindoro Sumbing udah kelihatan kan bang kalau lagi cerah gitu kan. Nah dia minta foto di situ, gue fotoin lah, jadi bedeng ke arah sebaliknya gitu kan, fotoin, cepet, udah tuh hasilnya bagus tuh kan, dilihat sama dia. Terus dia kayak ngeliat ke bawah gitu bang, dia bilang kayak gini tiba-tiba, kalau jatuh bawah sakit kagak ya? Nah yang gue kaget tiba-tiba dia kayak gini bang, pak, kayak ada yang ngedorong. Dan sumpah ya, itu gue nggak buat-buat, dan itu gue lihat secara langsung, dan dia tuh untungnya kakinya masih kepegang sama gue bang. Oke. Gue tarik, gue bilang gitu kan, lu ngapa, gue bilang gitu kan. Ya namanya aneh gitu kan bang ya, gue juga bingung kan itu kenapa. Akhirnya gue tarik, gue dudukin, nah dia nyampe ke atas, mukanya panik tuh bang. Sebagai teman gitu, sebagai sahabat yang udah kental banget, gue gampar dia bang, sebagai pengingat gitu kan. Pak, jangan macem-macem lah men ngomongnya, gue bilang gitu. Itu karena baru naik kan. Sorry gitu. Cuman emang itu gue masih bingung bang sampai sekarang. Padahal itu tuh gue cuman sendiri bang. Dan sekenceng-kencengnya angin gak akan mendorong badan kita buat sampai kayak gitulah. Itu kejadian pertama yang menurut gue agak kurang masuk akal lah. Setelah azan berhenti, kita udah selesai foto-foto, kita jalan lagi lah. Nah, di pos Bambangan itu kan kurang lebih ada sampai Pelangon tuh 9 pos bang ya. Yang terkenal jauh itu kan 1, 2, 3 ya kan. Nah dari pos 1 itu kita jalan lagi sekitar jam 12:30 bang. Nah kita lama tuh bang, tiba-tiba di perjalanan menuju ke pos 2 ini aneh lagi nih bang. Tiba-tiba kaki teman gue ada yang kram, ya mungkin itu kaget lah, pikiran positif gue. Dan ini nggak satu bang, temen gue ada yang keseleo, terus ada yang udah malas jalan. Terus gue bilang, kenapa? Gue bilang kan, Lang, bentar ya, kaki gue sakit gitu. Ya udah, santai aja gue bilang gitu. Kita juga nggak buru-buru kok, gue bilang gitu kan. Nah, semakin lama menuju pos 2 ini, gue tuh semakin kesorean bang. Dan entah kenapa, gue mikir langsung, ini kita masih siang, dan kondisi lu kayak gini. Ini mau dilanjutin atau enggak? Gue bilang pada waktu itu kayak gitu. Gue bukan tipe orang yang mengejar puncak bang. Kalaupun emang itu kondisinya nggak bisa, ya udah lah gitu kan. Toh gue akan bisa balik lagi ke situ. Nggak apa-apa lah, bisa pelan-pelan gitu. Cuman emang jalannya nyeret bang. Ya pos Slamet deh, pos Bambangan dari Gunung Slamet ini terkenal lah bang. Maksudnya jalan yang kita bilang bonus dataran itu kagak ada bang, ya kan? Bener-bener pure tanjakan semua. Akhirnya kita nyampe di pos 2 itu sekitar jam 3 sore bang. Jam 3 sore kita break lagi. Terus gue selalu nanyain lagi ke mereka, masih kuat nggak? Kalau nggak, udah nggak apa-apa, kita balik aja. Gue bilang gitu. Enggak lah, kita udah jauh. Kita harus selesaiin inilah istilahnya. Ya gue sih gimana ya? Ya ini nggak apa-apa lah, oke lah gue bilang gitu. Kalaupun emang lu udah nggak kuat, jangan dipaksain lah, tolong gitu. Maksudnya ketimbang nanti akan terjadi hal yang lebih dari itu bang gitu kan. Kita jalan lagi tuh bang, dari pos 2 ke pos 3 masih lumayan kan bang ya, masih lumayan jauh. Dan di situ gue jalan itu dari pos 2 ke pos 3 tuh hampir sekitar 2 jaman bang. Gue nyampe sekitar jam 5 atau setengah 5-an gitu lah, setengah 5 atau jam 5-an. Nah di situ gue mikir bang, kalau gue jalan lagi, meskipun emang setelah pos 3 itu pos 4 bisa dibilang deket gitu ya, gue nggak mau ngambil risiko bang. Di situ gue ngecamp akhirnya, di situ ngecamp. Pas akhirnya gue bikin tenda, masak lah. Gue bilang sembari, udahlah di sini aja biar kaki lu sehat dulu, gue bilang gitu kan. Nah masak, maghrib tuh gue sholat tuh bang sendirian di luar kan. Menurut gue jadi waktu yang agak lumayan panjang tuh bang, karena setelah pendakian ini kelompok gue sendiri, setelah itu nggak ada pendaki lagi. Dan gue jadi satu-satunya kelompok yang ada di pos 3 itu. Akhirnya pada waktu itu kita milih buat tidur cepat bang pada waktu itu kan. Nah di jam 8-an selesai kita masak dan ngobrol-ngobrol, kita mutusin buat tidur tuh bang. Nah salah satu teman gue, Revaldi, ini kan pemula bang. Dia nanya gini,
Lang, kalau ngencing gimana ya gitu. Oh, lo ngencing sana aja, tapi jangan di jalur, gue bilang gitu kan. Jangan jauh-jauh ya, gue bilang gitu. Akhirnya dia kencing, keluar. Nah kita tuh di dalam, yang lain tuh udah pada mau tidur, cuman gue itu selalu nggak bisa nyenyak bang kalau di gunung kalau gue. Akhirnya gue tungguin dia tuh, si Revaldi ini balik kan. Dia keluar, dia ngencing di salah satu pohon, ngencing lah tuh, set. Nah ini info dari Revaldi bang ya. Dia baru mau buka celananya, terus setengah jalan gitu, tiba-tiba ada suara gini bang. Jangan di sini, gitu bang. Kayak apa ya? Suara nahan gitu ya. Dan mungkin agak sedikit nyaru sama semilir angin gitu bang. Nyaru iya. Iya, ya kan? Otomatis kayak itu kan bisa dibilang angin gitu kan. Dan itu katanya dia sampai 2 atau 3 kali. Seketika dia nggak jadi ngencing, dia balik lagi ke tenda terus lari bang. Dan dia panik kan, lari seret, tiba-tiba lompat tenda, dak. Ngapa sih lu? Gue bilang gitu kan. Lang, kita jangan di sini lang. Kenapa? Ada yang bisikin gue katanya. Ada yang bisikin gue tadi. Dia mau apaan? Gue bilang gitu kan. Jangan di sini kita katanya. Terus gue anjing, gue merinding dari motor. Nah, terus gue bilang, nggak apa-apa Reh, itu halusinasi doang, capek kali, gue bilang gitu. Udah tidur aja, gue gitu. Tidur tuh bang. Nah seketika karena Revaldi gitu, teman kita tuh jadi bangun kan. Akhirnya kita sempat ngobrol sebentar, terus akhirnya sempat mencoba buat tidur lagi bang. Di jam 10, suaranya itu mengelilingi tenda bang. Yang tadinya cuma tiba-tiba suaranya tuh kayak dari berbagai sisi. Jangan di sini, gitu. Itu tuh menurut gua nggak muter sih bang. Itu bener-bener kayak rame. Kalau menurut gua ya. Dan gua langsung tutupan sleeping bag, gua begini. Udah, gua bilang sama temen-temen gua udah paksain tidur, gua bilang gitu. Itu terjadi sampai 5-10 menit bang. Dan menurut gue itu cukup waktu yang lama, yang makanya kenapa gue bilang itu merupakan apa ya, malam yang cukup panjang lah untuk ngerasa kayak gitu ya. Terus akhirnya keesokan harinya itu pada waktu itu kita tidur, akhirnya kita bisa tidur. Dan sampai pagi gue bilang sama teman-teman gue, gimana nih, kita mau lanjut atau enggak, mumpung kita masih belum terlalu jauh dengan bawah, kita juga masih nggak terlalu dekat dengan atas gitu bang. Akhirnya teman-teman gue bilang lanjut aja lah, kaki gue udah sehat kok gitu. Akhirnya tuh sampai ditempelin koyok tuh bang kakinya, sampai hot cream juga masih sakit katanya di sendi, bagian sendi. Terus akhirnya jalan. Nah pas kita mau dari jam 8 itu bang, kita mencoba jalan dari pos 3. Yang gue bingung, kita nggak ketemu jalan bang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Gue ngerasain, kan kita kalau misalkan jalan, ada satu pohon yang selalu kita lihat gitu bang. Maksudnya kita pasti ngerasa lah kita baru banget ngelewatin ini jalan gitu kan. Dan itu berlangsung kurang lebih 3 jaman. Gue merasa seketika kondisi itu berubah bang. Berubah dalam arti kayak angin yang nggak ada. Terus kayak tumbuhan-tumbuhan tuh kayak gue ngeliat tuh kurang seger aja gitu. Terus kita duduk, terus gue bilang sama teman-teman gue, lu pada ngapain sih? Gue bilang gitu kan. Ini nggak mungkin nih kayak gini nih men, gue bilang gitu. Terus mereka tuh pada nggak mau ngaku, mungkin emang nggak ngelakuin kesalahan gitu bang. Cuman setelah 10 menit berdebat, si Rere itu ngeluarin dari kantongnya gini bang. Set, nih lang, gue nemu ini. Dia ngasih tahu ada batu bulat warna merah. Jadi pas malam, flashback sedikit bang ya, pas malam itu dia keluar lagi bang di tempat ngencing yang sebelumnya. Dan dia awalnya ngeliat nyala gini kayak kedip-kedip gitu. Diambil lah, dimasukin kantong. Terus gue lihat kan, itu kayak batu. Kalau gue sih pernah ngeliatnya, gue juga kurang ngerti batu bang ya, kayak merah delima gitu bang warnanya.
lu nemuin di mana, gue bilang gitu kan. Gue nemuin di tempat pos 3, semalam gue tempat kencing gitu katanya dia. Akhirnya ya udah lu pada tunggu sini, gue bilang gitu. Seketika tuh angin jadi kenceng gitu bang, kayak pada awalnya. Karena pada waktu itu emang bener-bener cerah gitu kan. Angin juga pasti kan kalau cerah berasa banget bang ya. Terus akhirnya gue turun tuh bang sendiri. Gue menuju pos 3. Tapi gue yang salahnya gue nggak menanyakan maksudnya posisi kencingnya tuh dia di mana, gue juga nggak tahu kan. Pada waktu itu kan gue di dalam tenda gitu kan. Akhirnya gue langsung gue kepel, gue taruh di satu semak-semak gitu lah di dekat pohon. Akhirnya gue balik lagi bang. Itu berlangsung, pas gue balik itu sekitar 15-20 menit lah. Di jam setengah 12-an lewat, gue ketemu pos 4 bang anehnya. Tiba-tiba pos 4 kan gini bang ya, pas mau masuk itu salah satu pos yang menurut gue paling apa ya, paling bisa di apa ya, dideteksi lah, gampang lah ciri-cirinya. Wah pos 4 nih, akhirnya gue bilang gitu kan. Akhirnya kita break di situ tuh bang break dulu ya gitu. Ya udah break. Terus gue diem tuh bang ya kan. Pas gue diem, ya mungkin kalau misalkan ada suara dari bawah hajatan, ya feeling gue sih masih kedengeran gitu ya. Tapi ini gue tuh kayak pakai earphone bang. Terdengar suara gamelan dan gue doang yang denger bang. Gue tuh bengong gini. Suaranya tuh gini. Teng, 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 teng. Gue bengong. Terus temen gue nepok gini. Wah, gue bilang gitu kan. Apa sih? Gue bilang gitu. Lu ngapa? Nggak apa-apa. Udah ya jalan lagi. Gue bilang gitu bang. Tapi yang gue bikin bingung lagi, semakin gue menjauhi pos 4, suara gamelan itu semakin kenceng bang. Setelah gue agak bener-bener nggak ngelihat pos 4, baru suara itu hilang. Nah yang seperti gue bilang tadi bang ya, dari setelah pos 3, pos itu deket lah ya. Nah gue akhirnya sampai di pos 5 ini jam setengah 4-an bang. Akhirnya gue bingung tuh, gue masih mau naik atau enggak, atau gue harus nge-camp di pos 7 kan masih tempat camp terakhir yang menurut gue paling enak lah ya. Di pos 5 itu dulu kan depannya itu kan ini bedeng, depannya itu belum ada warung gue bang waktu itu. Jadi pas kita duduk di depan bedeng pos 5, bener-bener pemandangan Sindor Sumbing gitu kan. Nah gue duduk tuh bang, ngelamun tuh kita di pos 5 itu di luar bedeng. Duduk, terus gue nanya, kita gimana men ya? Jalan lagi apa enggak? Gitu. Sini aja dah. Ya udah sini. Gue mikir gini bang, pada waktu pendakian gue itu bisa dibilang cukup sepi bang. Kenapa? Karena bener-bener gue nggak melihat pendaki setelah gue naik. Tapi gue melihat pendaki yang sebelumnya, mungkin malam sebelumnya gitu ya. Itu kelihatan ada gitu. Terus salahnya gue di sini adalah pas pendakian sepi itu, gue memutuskan untuk membuat tenda di dalam bedeng bang. Jadi harusnya kan di luar masih kosong gitu ya. Tapi gue ngikutin ego gue. Yang pertama, kenapa gue di dalam bedeng? Kondisi gunung sepi gitu ya. Terus yang kedua, gue nggak akan kena angin gitu kan, nggak akan kena hujan. Akhirnya gue bikin tenda di dalam situ. Bikin, nah cuman kan abang tau lah posisi bedeng di pos 5 itu bisa dibilang nggak kecil nggak gede juga gitu kan. Nah tenda gue tuh kapasitas 4 dan ada dapurnya kan bang. Nah di situ dapurnya nggak kebikin karena mentok sama pintunya. Jadi bisa begini bang, gue kasih gambaran. Jadi bedeng kan kita masuk pintu, kalau mau ke kanan tuh kan ada tempat duduknya ya. Nah gue bikin persis di depan pintu bang. Jadi untuk jalan dari pintu ngelewatin tenda gue dulu tuh harus jalan melipir gini karena mentok. Terus akhirnya udah tuh kita dimasak-masak di situ sampai malam tuh. Habis maghrib gue tuh duduk di balai itu bang, yang di dalam itu. Kalau bisa dibilang ukurannya tuh kan ya seginilah ya, selu sama gue gitu. Gue duduk di sebelah kiri. Nah berarti di situ tenda dong, ya kan? Duduk, gue ngopi tuh set. Nah waktu itu belum ada Android bang. Waktu itu HP gue tuh masih apa ya, Sony Ericsson jadul lah. Tiba-tiba alarm gue bunyi nih bang, sholat isya kan. Nah gue sholat itu di tenda. Nah gue bikin sini bang, ya kan? Berarti di dekat ini dong tempat duduknya kan. Gue sholat. Terus akhirnya pas abis sholat, selesai sholat,
gue masukin matras, set, pas gue keluar, di posisi lu bang, itu ada bapak-bapak, kakek-kakek yang lagi duduk. Yang gue kaget tuh dia kayak gini bang. Dan dia nggak ngomong sama sekali. Bajunya itu bisa dibilang baju Jawa gitulah, celana bahan, terus dia pakai sarung, dan mukanya nggak kelihatan sih mukanya. Tapi pas kalau headlamp kan ke center gitu mukanya, nah, ada kerutan-kerutan gitu. Dan kalau gua kisarin umurnya tuh 50-an ke atas. Nah gue gini aja nih bang, pas dia duduk gue gini ngeliatin dia. Terus gue lama-lama takut juga kan bang. Tapi yang gue bikin gue nggak takut adalah dia napak, ya kan. Dan dia nggak menggunakan sendal pada itu. Terus gue tawarin gini bang, gue ajak ngobrol dong kan, gue punya adab ya. Pak mau rokok, gue bilang gitu. Dia diem aja bang, masih kayak gini nih. Terus akhirnya gue ambil rokok kretek temen gue tuh bang, di dalam tenda. Gue bakarin, gue giniin bang. Dia nggak mau nadangin gini, nggak mau. Dia masih gini aja tangannya. Nah akhirnya rokoknya gue taruh di sebelahnya, di kayu. Gue taruh nih, set. Terus masih gue liatin. Terus dia badannya tuh gini bang, gitu, kayak kedinginan. Nah seketika gue inisiatif aja tuh, gue bikinin kopi. Nah gue ke tenda, gue bilang sama teman gue, si Harry, Nyet, bikinin kopi dah. Lah, orang lu tadi udah ngopi gitu, kata temen gue. Kagak, itu buat bawa-bapak itu tuh. Nah temen gue bang, pada ngelongok keluar tenda melihat yang gue tunjuk itu. Dan mereka melihat bang, bukan gue doang. Kalau gue doang mungkin halusinasi gitu bang ya. Itu mereka ngelihat. Akhirnya dibikin, gue sempat bilang ke temen gue yang gue lupa nih. Gue sempat bilang, bapak-bapaknya suruh tidur dalam aja, Gi, kasihan. Gue bilang kayak gitu bang. Temen gue langsung kagak. Jadi pada takut. Pas abis kita bikin kopi, gue kasih nih bang, set. Tapi dia nggak nadangin juga. Nggak nadangin. Terus akhirnya, Pak, saya taruh sini ya. Yang gue bingung nih, kopinya tuh kayak, rokoknya tuh kayak diisep bang. Di dalam bedding kan angin kecil bang, nggak terlalu kayak di luar ya kan. Ini tuh kayak baranya nyala. Dan gue diemin gini. Terus gue minum kopi gue. Udah nih orang bukan ya, kata gue. Tapi lama-lama gue takut bang. Ya gue yakin lah di semua orang yang dalam kondisi itu, gue yakin pasti bakal sama gitu. Akhirnya gue izin bang sama bapak itu. Pak, saya masuk dulu ya, gue bilang gitu. Terus dia nggak ngejawab. Akhirnya gue tinggalin lah. Pada saat itu gue terakhir bener-bener ngeliat dia. Pas gue masuk, set. Terus gue ngobrol sebentar di dalam sama teman-teman gue. Jadi pas gue masuk itu gue sekalian mau naruh HP kan bang. Naruh HP. Pas gue keluar, itu dia udah nggak ada bang. Nah kalau dipikir pakai logika ya, kan gue bilang tadi ya, gue bangun tenda di depan pintu. Harusnya, kalaupun emang gue nggak ngeliat nih, ada tapak kaki lah. Karena itu kan di dalamnya pasir ya. Atau mungkin ada bayangan atau apa. Ini nggak, temen gue yang di depan tenda pun nggak ngeliat. Pas gue keluar, tapi rokok sama kopinya masih ada. Terus gue jadi penasaran kan, aduh nih bapak kemana ya? Terus gue duduk di balai, gue pikirin ya itu. Benar mungkin udah ketemu orang atau gimana ya. Saat Isya waktu itu masih jam 7 lewat berapa gitu bang. 7, pokoknya gue ngobrol sama, nggak ngobrol ya, masa ketemu bapak-bapak itu sekitar 5-10 menitan doang lah. Nah gue keluar bang, ceritanya mau ngencing di deket jalur turun gitu. Kencing udah, itu kan daripada gue mikirin dia, bilang gitu kan. Jadi gue keluar tenda, terus gue ke arah turun. Nah bisa dibilang di samping beddingnya juga bang. Gue belok ke kiri. Nah gue kencing di situ. Gue ngencing, gue ngerokok. Sambil gue ngedumel gini. Bapak kemana nih? Gue bilang gitu bang. Gue ngencing, selesai ngencing, set, rokok, set, pas madep belakang. Wah, stop lagi. Bapaknya ada di belakang gue, bang. Dia ngeliat gue begini, bang.
Terus dia senyum. Di situ yang gue bingung, dia baru ngomong. Yang omongan pertama yang keluar dari mulut dia adalah, kamu mau anterin saya nggak? Ya gue bingung dong, bang, gue harus anterin kemana? Dan gue aja nggak tahu dia siapa gitu kan. Terus akhirnya, kemana ya pak anterinnya gitu. Kamu ikut aja nanti juga tahu, katanya gitu. Dan gue seketika itu bilang, ya udah ayo pak. Karena pikiran gue cuman mau bantu bang pada waktu itu. Dan emang pada waktu itu cuman gue doang yang ngobrol sama dia. Teman-teman gue kan bener-bener nggak peduli setelah melihat itu kan. Bener-bener kayak nggak negur atau apa. Akhirnya gue anterin tuh bang. Jadi bapak-bapak itu duluan dan itu ke arah turun. Set, gue ikutin, emang kayak orang bang. Itu jalan tuh normal. Gue ikutin, gue jalan sekitar 10-15 menit. Nah, tiba-tiba dia berhenti bang, tek. Ya kan? Gue diam nih. Pas gue ngeliat ke kanan, itu kayak ada, gue berpikiran tuh awalnya warung bang. Tapi yang gue bingung ada sentil bang, ada lampu petromak di kanan kirinya. Dan gue berdiri di depan pagar. Pagernya itu kayak pagar kayu, terus panjang gitu ngelingkerin. Yang gue bilang, yang gue istilahnya awalnya tuh gue sebut warung itu lah. Tapi gue berpikir itu rumah bang. Nih gue kasih tuh ciri-ciri rumahnya ya. Dia itu dari bambu gitu bang. Iya layaknya warung lah. Atapnya tuh pakai jerami panjang-panjang. Terus untuk sampai dari depan pintu ke pagar itu sekitar 3-4 meter lah. Berarti itu kan cukup luas bang ya. Nah bapak-bapak itu sekitar balik bang, set. Ya tek. Terus dia melototin gue gitu kan. Ya mungkin itu apa ya, cara dia ngeliat gue juga nggak berpikir gimana. Pas gue tegesin lagi ke kanan, itu ada 5 pendaki bang. Mereka tuh kalau gue pikir seumuran gue semua. 5-5-nya ngeliat gue gini bang. Seketika itu gue langsung begini bang, ya kan. Terus bawa itu gue bilang gini, pak udah di sini nganternya, gue bilang gitu kan. Nah gue udah nggak fokus ke arah sana tuh. Iya di sini aja nggak apa-apa, makasih ya gitu. Tapi dia ngomong makasih bang, layaknya orang biasa bang. Gue jelasin dulu ciri-ciri orang yang ada di dalam itu bang ya. Dia itu ada yang pakai jaket, ada yang pakai kaos kelo, dan semuanya ada yang pakai. Nah kalau di dalam rumah mungkin agak rada kelihatan, yang paling pojok itu pakai celana panjang. Dan kulitnya bukan kayak kita bang, abu-abu. Terus akhirnya gue bilang gini, oh ya udah pak saya mau pulang lagi ya, gue bilang gitu. Maksudnya mau balik lagi ke atas. Kamu nggak mau masuk dulu gitu bang? Minum aja dulu sini, nanti bapak buatin. Oh enggak pak, teman-teman saya nungguin di atas, gue bilang gitu. Sekarang bang, kalau perkiraan dari pos 5 turun yang gue bilang 7.15 itu ya, anggap aja gue jalan itu kan tadi gue bilang 15-10 menit ya. Gue berarti nyampe sekitar jam 8 kurang gitu kan. Kalaupun itu pembahasan bisa sampai setengah jam, harusnya gue nyampe pos 5 lagi bisa jam 9 gitu kan, paling lama. Akhirnya gue balik lagi bang. Gue tuh ngerasa jalan gue apalagi nggak bawa apa-apa gitu ya. Jadi pas setelah itu gue balik, enggak pak saya mau pulang aja, mau ke atas lagi. Akhirnya setelah itu ya udah gitu. Akhirnya gue tinggalin tuh bang. Nah gue sembari ngeliatin pas ke kiri ini, pendaki yang di dalam ngikutin gue gini bang palanya. Nah akhirnya pas gue jalan ke atas, gue tuh ngerasa gue jalan 15 menit bang. Jadi pas gue lagi ngeliat kondisi pada saat itu, gue tuh nggak ngeliat jauh bang, padahal gue pakai jam. Pas gue nyampe di pos 5, gue nyampe jam berapa bang menurut lo? 1:30 pagi. Dan gue datang disambut dengan pelukan temen gue bang. Lu dari mana? Lu dari mana? Lu gak apa-apa lang. Jadi mereka tuh nyariin gue bang. Ada yang ke pos 6, ada yang ke bawah, tapi yang ke bawah gue gak ketemu. Tapi berdasarkan info dari temen gue, dia tuh udah mau nyampe pos 4 gak ngeliat gue. Soalnya gue bingung bang, pas gue nyampe pos 5, dia tuh mereka tuh lagi nungguin di depan bedeng, seakan-akan menunggu gue gitu. Udah dah, nanti gue ceritain deh, gue bilang gitu kan. Udah yang penting kita tidur dulu deh malam ini deh, gue bilang gitu kan.
Terus gue di situ kelihatan, kata mereka gue kelihatan panik bang, muka gue beda lah. Dari situ gue nggak tidur ayam lah pokoknya. Terus karena gue nggak bisa tidur ya, dan mereka juga nggak tidur karena 1:30 itu menuju summit. Tapi itu sebentar banget bang ya. Kalau biasa kan kita summit jam 3 lah ya untuk dapat sunrise. Terus gue bilang pas jam 3 gini, summit aja yuk gitu. Terus pada ngeliat-lihatan, dingin ya Gilang. Udah nggak apa-apa daripada nggak bisa tidur begitu kan. Akhirnya kita maksa tuh bang naik. Udah naik aja nggak apa-apa. Ya pos 5, 6, 7 gue bisa hitung untuk jarak normal setengah jam lah bang ya, karena udah deket banget gitu. Nah di pas gue nyampe di pos, pokoknya dari jam pos 5 itu gue jalan jam 3, gue nyampe jam pos 7 itu udah jam berapa ya, jam 4, jam 5-an lah. Nah di dekat pos 7 itu kan ada bedding bang. Jadi beddingnya tuh kan kalau kita naik ada di sebelah kanan kan. Nah, ada dataran di sebelah kiri bang, yang sekarang warung, ya kan. Nah, gue duduk di situ bang, duduk di situ pas jam lagi ngeliat asik-asik sunrise gini, gue ngeliat ke kiri, bapak itu udah lagi bang. Terus dia senyum gitu ke gue bang, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Nah, pas gue melengos lagi, saat gue balik ngeliat lagi, udah nggak ada lagi. Akhirnya gimana sih bang? Maksudnya tuh apa ini gitu kan? Kenapa gua doang yang ngalamin ini gitu pada waktu itu? Terus akhirnya tapi gue sedikit apa ya, mencoba nenangin diri gue dengan nggak selalu berpikir buat itu gitu. Terus akhirnya di Pelawangan itu kita udah mulai terang kan, jam 7, jam 6 lewatan lah, jam sampai jam setengah 7-an. Akhirnya kita naik kita aman, alhamdulillah semuanya nyampe atas. Nah kita itu mutusin buat langsung turun bang, bener-bener nggak tidur. Jadi gimana caranya pada hari itu kita bisa turun sebelum maghrib sampai di base camp. Akhirnya jam 9-an, jam 10-an kita turun tuh dari puncak. Yang gue bingung, di sebelah tenda tempat gue sholat bang, pas kita nyampe nih, kita masuk ke bedding nih, di sebelah persis tempat gue sholat tuh ada kotak gitu bang, seukuran nesting kotak. Di situ tuh ada kembang, layaknya sesajen. Temen gue megang gini bang, dipegang kembangnya. Jangan, gue bilang gitu, udah biarin aja. Lah semalam kagak ada lang. Ya nggak apa-apa, udah biarin aja, gue bilang gitu. Mungkin orang sini lagi ngapain gitu kan, pas kita lagi di atas. Udah biarin aja. Akhirnya kita masak-masak bentar. Nah di situ tuh yang gue bingung, setelah gue ngalamin itu, teman-teman gue katanya tuh udah pada sehat bang, udah layaknya pas pertama kali gue berangkat. Akhirnya kita turun itu udah siang lah, setengah 12 atau jam 12-an gitu. Turun, gue bilang jangan break ya, nanti kesorean, gue bilang gitu. Iya lah ya. Akhirnya pas kita turun, nggak tahu kenapa kita break di pos 4 bang. Kan yang gue bilang tadi, pos 4 itu kan apa ya, tempatnya itu paling enak lah menurut gue ya. Dan di situ ada batang tempat buat duduk gitu kan. Di situ pohonnya rimbun, nggak panas. Gue membayangkan kejadian yang semalam bang. Jadi pas gue lagi break, gue lagi bengong, dan gue berpikir semalam tuh yang gue lihat tuh ada di situ bang. Cuman pos 4 yang ada bener-bener batang pohon yang 2 begini nih. Itu yang jadi patokan gue bang. Pas waktu malam itu gue melihat itu. Sebelum gue ada di rumah itu. Udah jalan lagi gitu. Nah pas menuju pos 3 atau pos 2 gitu ya, tiba-tiba temen gue kesandung gitu bang. Dah guling-guling. Dah sininya selewok lagi. Akhirnya kita break lagi. Tapi alhamdulillahnya itu nggak jadi yang kayak gimana banget, nggak bikin kita berhenti di situ. Dan akhirnya kita sesuai itu bang. Kita bener-bener nggak nyampe maghrib sampai di base camp. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Gilang nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Slamet melalui jalur Babangan, tepatnya pada tahun 2014 Bang ya? 15. 15. Dan memang saat itu ada beberapa kejadian yang benar-benar
sampai saat ini, sampai detik ini masih ngebekas Bang ya dalam hati. Yang pertama mungkin gue akan menanyakan tentang suara lirih yang samar-samar kayak angin tuh. Itu kan dibilang saat itu kan rombongannya Bang Gilang di pos 3 tuh bermalam ya. Karena emang udah kemalaman gitu kan. Dan memang saat itu ada yang kencing si Rere ya. Rere tuh kencing dan kayak ada bisikan. Itu bisikannya suara cewek apa cowok? Cewek. Oh cewek. Nah ceweknya itu kita bisa ngidentik dengan orang yang masih belia sama yang udah tua dong Bang. Dan itu suaranya berat. Kayak nenek-nenek. Iya. Oke, jadi tadi yang dibilang jangan di sini. Iya. Itu gue ngebayangin banget sih ketika kita di situasi dalam hutan yang gelap. Kalau kita ngomong jangan di sini, is oke. Iya. Ini lirih dan samar kayak angin tuh, gue ngebayangin banget saat kejadian kayak gitu. Makanya kenapa gue bilang itu malam yang panjang Bang, karena setelah Rere kencing itu dan kita mendengar suara itu semua itu cukup lama Bang. Oke, sampai akhirnya mau tidur juga kan ya? Sampai akhirnya sampai ente tumpuan sleeping bag. Itu yang mau tidur itu suaranya dari mana aja tuh Bang? Kayak ngelilingin apa cuma sentral di sini tok gitu? Kalau ngeringin mungkin suaranya muter gitu ya. Iya. Ini tuh benar-benar dari sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Secara berbarengan. Dan itu kayak bareng dan kenceng. Oh, oke, nangkap. Ya, jadi kayak gitu. Dari suara sini, sini, kedengeran semua. Makanya itu yang bikin kita ngedown pada waktu itu. Iya, kirain tuh dari asal kencingnya si Rere itu dari situ tok gitu loh. Ternyata dari semua sisi dan berbarengan. Awalnya aja yang dari situ. Oke. Pertama itu Rere ngalamin, setelah itu baru tuh suara berbarengan dari segala sisi tenda. Oke. Dan kemudian teman-teman semua yang bikin gue penasaran adalah ketika nyampe di pos 5 situ ada sebuah bedeng yang sekarang depan bedeng ada warung gitu kan, dan situ kan kenapa tadi rombongannya Bang Gilang bermalam di dalam bedeng atau dalam shelter gitu ya. Memang tadi ada dua alasan. Pertama itu sepi. Kedua juga biar nggak kena angin gitu kan, dan memang misalkan rame juga rombongannya Bang Gilang nggak akan di situ gitu kan. Soalnya kan sepi banget, sepi gitu kan. Nah kemudian ketika habis sholat nih Bang, itu kan ada di depan bedeng ada tempat duduk kayu gitu ya. Itu situ ternyata ada kakek-kakek. Bukan di depan Bang, di dalam. Di dalamnya sorry, ada kakek-kakek. Nah di situ ternyata kakek-kakeknya tuh kayak biasa Bang ya. Dalam artian tuh bukan, ya mohon maaf, pakaian kerajaan biasanya kan gitu kan, pakaian kerajaan pakai itu kayak layaknya akamsi lah. Akamsi atau warga lokal lah situ. Oke. Dan kemudian dikasih rokok nggak mau. Dia diajak ngobrol, diajak ngopi juga nggak mau, diem aja tok, gini tok. Iya. Bener-bener diem. Dan misalkan dicabut juga seharusnya ngelewatin. Itu yang gue bingung. Kan gitu. Kalau misalkan ini nggak bisa lah. Iya. Keluar tanpa lewat depan itu. Kan tadi gue selalu jelasin tuh Bang kondisinya. Kalaupun mau masuk dan dia harus jalan kepiting dulu ke kanan. Iya. Baru keluar. Iya. Oke. Dan kemudian nggak cuma sampai situ aja teman-teman semua, ketika habis sholat isya Bang ya. Iya. Itu kan Bang Gilang tuh diajak tuh teman-teman semua sama si kakek atau si beliau lah ya, si beliau tersebut bahasanya mau anterin kakek nggak? Iya. Itu saat itu lo udah berpikir nganterin kemana nggak Bang? Enggak. Apakah naik atau kok turun? Makanya kan gue pas dia ngomong kayak gitu, gue dalam hati bilang nih anterin kemana? Gue nggak tahu. Ya saat itu juga Bang Gilang mengatakan iya karena adab juga kan. Iya, karena kakek beliau udah umurnya tua gitu kan, dianterin ya masa kita nggak mau yang masih sehat. Cuman ingin membantu aja teman-teman semua. Dan ketika saat itu berjalan kurang lebih 15 menit sampai akhirnya ada sebuah bangunan bilang bangunan lah dari bambu-bambu, dan ada sebuah kayu dua besar. Dan saat itu aktivitas 5 pendaki tuh Bang, itu lagi ngapain sih Bang? Duduk doang. Duduk doang. Nggak ada aktivitas layak yang ngecamp kah? Dan dia gini Bang, kayak kita layaknya duduk begini, dia berjejer. Dia tuh selama gua ngobrol sama bapak itu, dia ngeliatin gue begini aja. Oke. Dan mukanya dingin banget Bang. Dan makanya tadi dibilang warnanya abu-abu. Iya. Kalau abu-abu kan 11-12 sama kayak kepucet gitu kan, berarti kan? Pucet. Kalau manusia kan sawo matang, hitam putih, tok sebatas itu, gitu kuning ngehe gitu. Itu kan sebatas itu, tapi ini abu-abu kan? Iya, abu-abu. Dan itu ngeliatin semua, ke 5-5 itu? 5-5-nya ngeliatin gue. Cowok semua? Semua. Cowok semua.
Sampai akhirnya Dan tadi rambutnya pendek semua bang, sorry tuh gue jelasin. pendek semua. Bener-bener yang gondrong nggak ada. Sampai tadi dijelasin ya, ada yang pakai celana panjang, ada yang pakai kaos biasa gitu kan. Sampai berarti kan saat itu bisa ngelihat dengan jelas Bang bahwasanya itu, dan itu si Bang Gilang juga sangkanya itu adalah warung. Iya awalnya. Gitu kan, dan 5 penaik itu mungkin lagi jajan gitu kan. Kita nggak ada yang tahu kan. Nah gue memastikan itu kan, gue setelah itu melihat bang banyak soal cerita-cerita itu ya. Gue sih nggak menyangkal gue ada di sebuah desa gitu, gue nggak tahu. Tapi dengan ciri-ciri yang itu, gue bilang apakah gue ada di sebuah desa gitu, gue juga nggak tahu. Ya, yang beredar kan sempat viral ya, bahwasanya ada pendaki yang memang beberapa pendaki lah yang bisa masuk. Teman kalau Desa-desa dibilang seperti itu. desa bang ya, dan itu rumah gitu kan, dan mungkin ada rumah-rumah lain gue nggak ngelihat, gitu kan. Ya kalau misalkan. Tapi kalau dibilang rumah pasti itu desa mungkin. Iya. Harusnya ya. Tapi kalau misalkan desa kan dari rumah ke rumah tuh dekat-dekat tuh. Harusnya. Gitu kan. Ya. Tapi tuh ente cuma ngeliat satu tok rumah itu aja. Itu aja. Itu sih yang bikin penasaran itu yang tadi tuh si sosok beliau ya tadi udah disanterin juga mukanya ada kerut-kerutan, berarti umurnya sudah 50 ke atas. 50 ke atas, nggak mungkin misalnya sepantaran. Dan 5 pendaki tersebut juga kayak sepantaran, masih muda, nggak tua, nggak bapak-bapak gitu kan. Dan memang saat itu teman-teman semua kejadian-kejadian tersebut apa ya, kayak saling apa ya namanya, berkesinambungan ketika pas saat turun gitu kan. Saat turun itu juga kan ente juga kan di pos 4 yang ada. Iya. Nah saat itu kan flashback tuh. Flashback kayak semalam deh. Dan itu bengong, gue tuh bengong bang. Gue tuh kayak mikir, nih semalam bukannya? Ini kayaknya semalam nih. Kayak Soalnya gitu loh, tadi, kayak lo membayangkan gimana sih? Kayak kejadian kayak dejavu gitu. Dari dejavu. Kan juga pernah sini deh. Iya. Gitu kan. Dan saat itu kan kenapa dia Bang Gilang ini tahu, karena patokannya itu ada 2 pohon itu. Kalau misalnya nggak ada pohon juga mungkin nggak akan berpikir, nggak akan ngelamun bang. Dan tahu nggak bang, sebenarnya gue tuh nggak mau ceritain ini bang, karena yang pertama Gunung Slamet itu istilahnya kampung halaman gue. Betul. Gitu kan. Dan sewaktu-waktu gue akan balik ke sana. Betul. Tapi secara nggak langsung gue tuh pengen banget ngeluarin cerita ini gitu. Dan gue tuh pengen, gue terserah gitu mau percaya atau enggak gitu kan. Itu balik lagi persepsi kalian. Cuman 2018 pun gue setelah waktu itu balik ke situ, setelah gue cerita ini gue takut bang. Jadi kesuges ya? Kesuges pasti. Dan itu juga kan ada sebabnya teman-teman semua. Iya. Yaitu si temennya Bang Gilang tuh ngambil, bukan mengambil atau apa ya, kayak nemu lah. Kalau ngambil kan kita nyari tuh. Ngambil tuh kita kan, wah tuh ada Wah orang tuh kan. Iya, Dan itu ambil. batu kan. Ini kan ngebahas yang ditemuin sama Rere ya. Rere. Batu. Dan itu batunya warna merah. Warna merah. Sampai akhirnya kan ente nggak tahu kayak di mana, tapi taruh taruh ke bawah lagi gitu kan. Mungkin bisa jadi itu sebabnya, mungkin gitu kan, karena setiap pendakian kalau mengalami hal-hal gaib nggak mungkin nggak ada sebabnya gitu kan. Bisa jadi yang kedua lagi mungkin juga pas nyampe yang temen ente enak nih. Iya. Sampai kira jatuh tuh bisa dibilang ya ngomong sembarangan, bisa jadi gitu kan, karena kita memang kalau kita itikatnya naik gunung ya naik gunung toh, adab itu nomor 1, naik aja. Iya. Makanya dari cerita yang kita sajikan gitu ke teman-teman semua, bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua. Yuk kita naik gunung, ayo gitu. Ayo, bahwasanya hal-hal gaib atau apapun itu ya memang kita hargailah. Ya maksud gue gini bang, ketika kayak misalkan Rere nih ya, kita entah siapapun gitu yang nemuin barang apapun jadi ambil gitu. Nah, itu kan pelajarannya di situ. Sebisa mungkin ketika kita naik selanjutnya, ketika menemukan hal yang sama, kita nggak melakukan lagi gitu. Nah, itu. Maksudnya pelajaran yang bisa diambil kayak gitu. Itu teman semua. Bukan untuk dari sisi horornya gitu. Nah, itu. Tapi terlebih itu memang mungkin ya ada sebuah legenda kah di situ. Karena kan pasti tertahu tuh bang ya sama legenda pasti. Sejarah gitu kan. Pasti. Dan itu memang sungguh pelajaran yang sangat luar biasa banget sih bang. Pasti bang. Makanya kan tadi kan 2018 kesana lagi akhirnya kayak ngerasa takut kayak gitu kan, kayak ngerasa takut karena pernah ngalamin kejadian di tahun 2015 itu. Iya. Dan memang bukan kejadian ngeliat paket hemat tuh kayak pocong kuntilanak genderuwo paket hemat gitu. Tapi ini ditampakkan bukan berwujud seram. Iya. Kayak manusia biasa gitu kan. Makanya kenapa gue tuh nggak, ya biasa aja gitu, maksudnya nggak terlalu kayak
ketemu pocong yang kaget, wah kayak kabur gitu kan. Ini enggak, gue temenin dulu, gue ajak ngobrol. Karena emang gue ngeliatnya orang gitu. Ya tadi kan dibilang kasih rokok karena dia kenapa? Iya. Gitu kan? Itu. Kenapa gue tuh Makanya nggak kabur? sempet ke dalam, ke tenda lagi bikin kopi dong atau apa buat si beliau ini. Karena ya memang cerita seram itu bukan hanya melihat sebuah penampakan pocong, genderuwo, apa kuntilanang, apalah itu gitu kan. Tapi memang di balik itu juga ada beberapa cerita yang memang serem tapi sangkut pautkan dengan legenda, dengan sejarah gunung tersebutnya mungkin gitu kan. Karena ya setiap gunung pastilah ada beberapa sejarah, ada beberapa cerita yang dulunya para sesepuh kita ngapain sih di gunung itu. Terus ada juga misalkan petilasan dari beliau, kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita tetap hargain aja tuh Bang ya. Oke Bang, pengalamannya yang benar-benar banyak banget memberikan kita semua pelajaran, memberikan kita semua pengalaman. Karena guru yang terbaik adalah guru pengalaman. Gitu. Pokoknya pengalaman adalah guru terbaik. Nah itu gue kebalik-balik mulu tuh kalau ngomong gitu tuh, sesuai juga. Oke Bang Gilang, sebelum ditutup nih ya, cerita atau videonya mungkin abang punya pesan atau mengingatkan sesama pendaki gak nih? Ya gitu, yang pertama yang tadi Bang mau bilang lah, adab ya, mungkin di segala cerita tentang adab lah ya. Adab tuh dimanapun lah, nggak harus di gunung. Yang pertama, yang kedua, apapun yang ada di sana jangan pernah diambil gitu kan. Jangan pernah macam-macam lah layaknya lu harus tahu beradaptasi lah lu ketika lu di bawah atau di atas gitu. Dan gini sih Bang, bicara soal mental ya, mental di gunung Bang, mental itu bukan kita harus takut sama setan gitu. Mental itu gimana kita ngelawan diri kita sendiri, itu sih Bang. Betul lawan ketakutan itu sendiri ketakutan, harus ngelawan istilahnya kayak kadang kan ada yang takut fobia tuh, kita harus menguranginya kan, kita harus lawan Bang. Iya, kayak gitu. Jangan malah makin takut. Iya, itu malah dia. makin jadi rasa takutan itu. Nah itu. Oke, itu aja ya teman-teman semua cerita dari Bang Gilang nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Slamet pada tahun 2015 melalui jalur Bambangan ya. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Gilang ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Slamet ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bang. Alhamdulillah.